Halo, assalamualaikum teman Vlog. Kembali lagi kita ngelanjutin untuk video project katananya ya, 4x4 paling merakyat. Gua kembali ditemenin sama Pangeran lagi. Halo, Mystery Wheels. Dan kemarin kita udah selesai untuk fase yang pertama, yaitu untuk reparasi, untuk nyehatin dulu si Jimny Katana ini. Dan sekarang sebelum masuk ke yang fase kedua, sebenarnya gue mau intermezzo dulu sedikit karena kali ini gue akan coba untuk ngeganti header dan knalpotnya dulu ya. Jadi exhaust full set, rencananya pakai merek ORD exhaust. Ini jadi full system? Full. Oh, bukan setengah doang? Enggak, full. Bukan sound system ya, exhaust. Full system? Siapa yang bilang sound system? Oh iya, jadi cerita dikit, dulu waktu gue nge-review Katananya Pak Eko yang GX 2002, gue sempet nyobain juga setelah selesai syuting. Dan gue jadi penasaran sama si knalpotnya ya. Sebenarnya bukan cuma sekedar peningkatan tenaganya juga, tapi juga untuk tampilannya secara estetika dan suaranya cukup menarik buat gue. Jadi akhirnya gue minta kontaknya sama Pak Eko, terus ya baru hari ini nih masuk ke pertengahan Maret kejadian buat nyoba pasangnya ya. Nah setelah ini baru teman-teman buat fase kedua gue pasang 4x4, terus juga buat upgrade suspensinya. Jadi pastiin ikutin terus rangkaian videonya. Tapi tenang aja, mungkin beberapa bagian-bagian lain yang gue juga upgrade pasti akan gue videoin juga sambil gue infoin juga mungkin ya kelebihan kekurangannya atau untuk rincian harganya misalnya. Jadi ya, insya Allah video bisa bermanfaat. Oke, kita gas. Udah bang, dari tadi pol ini udah. Iya, udah dari sejam yang lalu ya. Dari sejam yang lalu ngepol ini ngegasnya. Oke, kita jadi ke Cipinang Melayu ke workshopnya ORD Exhaust. Oke teman-teman, kita udah nyampe di ORD Exhaust di Cipinang. Dan mobil Jimny gua udah ditaruh di bagian untuk tempat ngeganti si knalpotnya. Sebenarnya tadi teman-teman udah sempet dibuka untuk sistem knalpotnya yang asli. Dan yang aslinya ini udah ada di sini nih. Ini dia beberapa bagiannya dari mulai si header sampai ujungnya ya, sampai muffler tipnya. Kita lihat kondisinya. Kalau yang aslinya dari mesin F10A seperti ini teman-teman. Jadi secara dimensinya overallnya juga lebih kecil. Untuk tabungnya semuanya. Dan ini ujungnya nih si mufflernya. Dan si punya Jimny Katana gue ini kondisinya juga emang udah ada bocornya ya. Jadi jangankan standar sehat, ini standar ada bocornya gitu. Sekarang gue pengen nyamperin dulu Mas Adit dari ORD Exhaust-nya, sambil kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut dulu sebelum kita pasang yang knalpot ORD-nya. Nah ini dia Mas Adit. Halo, apa kabar Mas? Jumpa juga nih Mas Adit, jadi perwakilan dari ORD Exhaust. Jadi kemarin itu pas udah dapat nomornya dari Pak Eko, langsung kontak ke ORD. Siap. Ternyata mereka juga welcome, dan gue baru tahu ternyata emang mereka produknya untuk yang Jimny juga emang udah ada ya paketannya ya Mas ada, ya? Om. Udah ada paketannya. Mas, kita sambil nanya-nanya dong, ngejelasin produknya nih. Ini ya produknya Mas ya? Oke, ini dia teman-teman setnya yang untuk Jimny. Jadi dia ininya apa aja Mas? Apa Kalau namanya di kelengkapannya? kita untuk Jimny sih kita udah ready header. Untuk tabung tengahnya resonator, header, muffler. Oke, sama mufflernya ya. 3 item sini. 3 item. Ini berarti kalau misalnya yang 3 items untuk di Jimny ini dipaketinnya di berapa Mas? Ini kita kalau untuk ini kan kita ada dua pilihan ya untuk header ya. Pilihannya sih di bahan sih. Ini kita ada stainless dan ini satu lagi. Oh iya. Ini kita ada Monel. Ini yang Monel. Oke, coba kita parkirin berdua. Beda di bahannya Mas ya? Beda di bahan. Berat. Kalau secara untuk performanya atau kayak ininya apa aja sih Mas sebenarnya antara dua bahan ini? Sebenarnya sih kalau antara performa pasti ada beda ya. Dengan stainless lekukannya itu pasti lebih landai si stainless. Kalau si Monel kalau bisa kelihatan
ininya kan lebih mengecil. Oke. Iya kan? Kalau Oh, dia di bagian yang ininya ada kayak banding-bandingnya kelihatan gini ya. Kalau ini kan bisa lebih kayak sempurna ya. Oke. Kalau untuk bahan stainless kita meminimalisir jangan sampai ada perbedaan volume ukurannya udah pasti. Kalau memang ditekuk dia nggak bisa akan mengecil, kita pasti bikin jadi pie cut. Jadi kita dipotong gitu mas. iya. Oke. Jadi kalau misalnya stainless ini dia lebih hampir pasti ukurannya dari mulai sini terus sini bisa sama ya? Akan sama. Oke. Nah kalau yang kayak ada per-pernya ini apa nih mas? Sebenarnya ini sih opsional aja sih inian kita supaya kalau nggak ada di Jakarta atau apa kan kita harus kirim-kirim nih mas. Supaya lebih simpel ini bisa dicopot-copot jadi lebih kecil volume untuk pengirimannya. Biar bisa di knockdown ya kalau yang stainless ya. Oh iya ini bisa dan dilepas. Secara estetika juga ya lebih keren sedikit sih. Iya sih lebih manis ya. Lebih manis ketimbang kalau yang polos gini kan ya udah simple ini kan plain aja gitu. Seperti standarnya kayak gini ya ini lebih ada pemanisnya. Lebih ada pemanisnya iya sih. Terus buat sebagian orang kan ngeliat kayak bagian-bagian yang kayak lasannya gini kan kayak lebih lebih menarik gitu ya. Teknik pengelasannya juga beda. Teknik pengelasannya beda. Ini pakai kalau di umum orang bilang pakai argon, ya ini pakai argon. Ini las argon ya. Oke. Kalau yang kayak gini dia ini asetilin. Oke, ini las asetilin ya. Modelnya kayak gini. Karena untuk di stainless ketemu stainless argon sih oke. Tapi kalau di besi biasa pakai argon kurang kuat. Malah kurang kuat kalau di besi biasa gitu ya. Itu maksudnya termaksud untuk di bahan monel ini ya? Bahan monel ini. Oke. Coba sekarang pengen ini bebannya ini yang stainless. Oke, bobotnya sih emang entengan ini ya? Entengan yang stainless ya? Agak sedikit lebih enteng. Ukuran lebih panjang tapi tetap lebih enteng. Oke. Sekarang kalau ngomongin buat resonatornya. Resonatornya ini dia kalau untuk yang di Jimny ini satu macam nih. Sebenarnya kita bukan di Jimny aja sih ya. Kalau untuk model kita semuanya model begini. Tapi kita untuk perbedaannya dari CC mobil. Kalau desain modelnya bentuk semuanya sama. Mau masuk ke mobil Jepang, Eropa semuanya sama. Cuma beda nantinya di ukuran diameter si produknya aja. Menyesuaikan CC mobil. Nyesuaiinnya ke CC mobil CC mobil kalau nyesuaiin ke CC mobil. Oke, itu buat resonator. Sama terakhir buat muffler tipnya nih. Mufflernya dia nyesuaiinnya tuh lebih ke apa mas? Kurang lebih sama kayak resonator untuk di CC mobil juga. Di CC mobil juga. Tapi di muffler ini ngebedain untuk suaranya di sini. Suara ya, kita beda desain muffler, otomatis beda juga karakter suaranya. Kita ada pilihannya ada dari silent suaranya sampai ke medium sampai ke yang paling keras. Ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan. Oke. Ini yang medium ya? Ini medium. Yang medium ya. Yang akan dipasangin. Di mobil sini. pasti. Ini yang medium. Oke. Menarik sih. Oke mas, berarti kita mulai proses pemasangannya ya. Boleh, siap. Oke, nanti kita sambil ngobrol lagi sambil ngeliatin prosesnya. Oke teman-teman, ini siap buat diangkat dan dimulai untuk pemasangannya. Dan selain dari items ini, nanti juga untuk pipanya kita akan pakai pipa stainless ini. Oke, kita mulai. Oke teman-teman, ini sekarang udah jam 6 karena tadi mulainya sebenarnya juga udah agak sore nunggu hujan. Dan sejauh ini yang udah kepasang pertama yang pasti untuk headernya udah nempel di sini. Dan yang gue pakai nih yang stainless steel ya, bukan yang monel. Bukan yang stainless steel nih, untuk harga headernya aja dia
di 5,5 juta nih. Nah, bedanya kayak tadi kasih tauin juga sama Mas Adit, kalau pakai yang stainless kayak gini, dia itu secara estetikanya lebih bagus ya, looknya lebih bagus, dan pipanya volumenya bisa konsisten dari mulai atas sampai bawah. Jadi ya pastinya secara emang hitungannya itu bisa lebih perfect lagi ya, lebih efisien lagi. Kalau untuk yang Monel, ini dia teman-teman. Yang Monel ini dia harganya jauh lebih murah. Jadi emang cuma beda di materialnya aja, tapi selisihnya bisa lumayan jauh. Tadi 5,5 juta, kalau yang Monel ini untuk ukuran Jimny di 1,5 juta. Kayak teman-teman bisa lihat, dia itu secara estetika emang nggak seini yang stainless ya. Jadi tekukannya di bending-bendingnya gini juga ada bagian yang apa namanya, ketekannya ya, kayak penyok-penyok gitu, kayak kita bikin roll cage gitu tapi pakai pipa biasa kan pasti suka ada kayak beginian ya. Kalau si tekukan roll cage ya atau roll barnya dia yang apa namanya kurang bagus. Nah ini jadi 1,5 juta nih kalau untuk yang Monel. Tapi sebenarnya katanya sih kalau untuk kayak istilahnya juga bandelnya sebenarnya sih Monel sih juga nggak kalah ya, atau bisa jadi lebih oke sedikit daripada stainless steel gitu, karena stainless steel katanya untuk penyerapan panasnya ya itu lebih cepat, dan dia untuk memuai atau melepas panasnya agak sedikit lebih lama, jadi menang di estetika aja. Itu buat headernya teman-teman. Sementara kalau buat bagian lain, tadi dari mulai header kan udah pasang. Oke, ini sambungannya di sini. Nah, bagian sini terputus. Sekarang ini mau nyambungin untuk si resonatornya. Kita ngeliatnya mungkin dari bagian belakang aja nih, teman-teman. Nah, resonatornya posisinya di sini, sebelum gardan belakang ya, di bagian depannya gardan belakang masih. Terus nanti di sini baru untuk si mufflernya. Kayak mufflernya tadi udah dikasih tauin, mufflernya gue pakai yang medium. Jadi ada yang basicnya yang paling kalem nih yang medium, sama ada yang satu lagi yang paling berisiknya. Dan dia karakternya ada dua. Kalau yang pipa lurus gini, dia suaranya kayak lebih yang kering gitu ya. Tapi ada satu lagi yang model ujungnya ngebending ya atau nekuk ke bawah gitu, dia suaranya lebih kayak ngebass. Jadi gue lebih senang ambil yang kering ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, oke teman-teman, akhirnya kita nyobain juga nih. Dan gua ngelakuinnya udah di hari besok-besok ya. Karena kemarin pas sudah selesai pasang knalpot ORD-nya udah keburu malam. Ya, ini gua masih ada di sekitaran rumah gua. Ini pagi-pagi, jadi sebelum gua berangkat kerja, kita ngetes dulu teman-teman. Pertama pastinya gua rasain udah pasti banget adalah suaranya ya. Ini nggak tahu, gua kayaknya nggak perlu buka kaca ya, soalnya emang suaranya nggak terlalu pengaruh sih kalau gue buka dari sini. Suaranya lebih berasa di bagian belakang ya, agak kurang pas. Nah, oke, kira-kira kayak gimana nih rasanya? Gue mungkin mau coba ke tempat yang agak lebih kosongan dulu, baru kita coba gas. Kemarin sih habis gue nyobain bawa pulang, yang gue rasain sih emang suaranya agak-agak kayak Honda ya malah ya. Bukan kayak sebuah mesin F10A. Tapi yang gua pentingin nomor satu pasti performa, karena gue emang ngincar ganti exhaust set ini lebih buat naikin tenaganya ya, bukan masalah suaranya dulu. Oke, kita coba pol 5.000. Oke, bentar, rem dulu di sini. Ulang dari satu dulu ya. Oke, satu. Wah, lebih cepet naik ya. Ini gue pakai Pertalite dan gue tetap nyalain AC ya teman-teman, sengaja.
Kalau dimatiin pasti lebih berasa ini lagi ya, bertenaga. Nggak bisa heel to toe. Nggak nyampe. Yang gua rasain teman-teman, dia itu tenaganya lebih padat untuk di bawah ke tengahnya ya. Kalau yang atasnya sih masih tergolong apa ya, biasa lah, normal. Tapi justru yang tengah-tengahnya, jadi yang sekitaran kayak di 2000 sampai ke hampir 4000 lah. 2000 sampai 3,5-an tuh yang gua rasain nikmat banget. Kalau buat suara, ini gue pilih pakai tabungnya tuh yang sedangnya. Jadi ada yang lebih kalemnya, ada yang sedang yang gue pakai, dan satu lagi yang tipe yang lebih berisiknya lagi, yang titanium gitu tuh. Tapi karena gue bukan pakai buat balap, kayaknya yang sedang aja cukup sih teman-teman. Ini suaranya juga udah lumayan apa ya? Lumayan berasa kenceng buat mobil harian. Oke, gue dari satu lagi. 2000, 3000, 4000, 4,5, 3200. Oke. Ya ini kita emang karena ngetesnya bukan di tempat yang benar-benar kosong, jadi nggak bisa benar-benar maksimal ya. Tapi yang gua rasain sih so far sih seneng banget teman-teman. Gua bisa bilang emang apa ya, buat di mobil Jimny F10A cc-nya itu 1000, kita ngupgrade sesuatu itu tuh bisa jadi sangat berasa banget. Kenapa? Karena kita basic mobilnya itu bukan mobil yang kenceng, jadi begitu dikasih sesuatu parts aftermarket itu bisa jadi cukup berasa. Nah, tapi harus yang dipikirin adalah untuk hitungan-hitungan atau settingnya. Jadi mau itu kita upgrade pengapian, kita upgrade misalnya untuk header dan knalpotnya, kita upgrade untuk misalnya camnya, porting polish, asal racikannya ya, hitungannya itu benar teman-teman, itu bisa jadi justru malah lebih optimal ngedongkraknya. Sementara kalau misalnya hitungannya malah salah gitu, ya yang ada malah jadi kadang-kadang nggak keluar tenaganya. Kurang lebih sih gitu teman-teman. Oke, alhamdulillah. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Gue sih so far sih emang dari awal pas nyobain si knalpot ORD punyanya Pak Eko, katananya emang udah puas banget sih. Dan alhamdulillah akhirnya bisa pasang juga di Jimny gue. Ini dia, jadi pakai tabungnya yang medium dan yang modelnya ke belakang ya. Dia ada juga yang model yang nekuk ke bawah gitu teman-teman. Coba gue pengen sedikit kasih liatin buat bagian kolongnya. Sorry kalau agak gelap. Dari header, terus tengahnya dia kosong, bagian sini pipa aja, dibikin stainless semua. Terus di bagian sini baru buat si tabung resonatornya ya. Terus naik ke atas, di atas gardan, baru abis itu ke mufflernya di belakang. Sekarang coba gue mau kasih liatin buat si headernya temen-temen. Oke, ini dia buat headernya. Hihi, ganteng banget. Ini kayak gue bilang waktu di bengkel, yang gue pakai itu adalah yang stainless steel. Jadi ORD exhaust ini dia ada yang materialnya yang monel yang lebih murah. Itu kalau nggak salah yang 1,5 jutaan kan. Kalau ini yang stainless steel. Performanya itu hampir sama teman-teman, tapi ya bedanya di estetikanya aja ya, lebih bagus. Jadi buat teman-teman yang mau lebih hemat, lebih pahe, sebenarnya pakai yang monel itu juga udah lebih dari cukup teman-teman. Ini konfigurasinya yang 421. Dan sebenarnya teman-teman, kalau gua ngomongin untuk masalah si header dan juga exhaust kitnya semua sampai ke belakang, sebenarnya juga banyak ya yang bikin untuk berbagai macam mobil. Tapi kenapa gue pilih ORD exhaust, karena dia bikin yang spesifik khusus buat Jimny, buat Katana. Jadi hitung-hitungannya semuanya, diameter segala macamnya tuh udah emang dioptimalin untuk Katana. Itu dia yang gue suka. Selain itu emang ya material dan build quality-nya ya, pengerjaannya itu bagus banget dia untuk si material dan juga las-lasannya, tekukannya, semuanya gue seneng banget. Hehehe. Ya paling kurang lebih gitu teman-teman. Kalian kalau yang penasaran juga pengen nyobain, kalian bisa kontak aja ke ORD Exhaust.
Ya, mereka punya paket yang emang khusus buat Jimny Katana. Oh ya, sama satu lagi, karena ini banyak teman-teman juga yang nanyain gue pakai velg dan ban apa. Ini pakai velg Bridgestone NR959 ya. Dia itu velgnya ring 15 dengan lebarnya itu 6,5. Dan untuk bannya ini gue pakai Dunlop Grand Trek. Kenapa gue ambil ban ini? Karena emang Grand Trek MT2 nih salah satu ban yang paling banyak juga dipakai di Jimny Jepang ya. Jadi yang style JDM tuh pakai Grand Trek 2 ini. Tapi dia emang di Indonesia itu langka dan jarang. Tapi sekarang udah masuk nih, ini gue beli langsung di tokonya ya, di Pitstop Karawaci. Jadi dia banyak ukurannya, dari mulai yang kurus sampai yang gede banget, dan yang gue pilih adalah ukuran 39,5. Kalian bisa langsung aja beli di sana kalau yang minat juga, karena ini banyak banget yang nanyain di DM. Di sana emang agen resminya untuk Dunlop. Nah, kenapa gue suka Grand Trek MT2 ini? Salah satunya sebenarnya bukan karena kembangannya teman-teman, tapi bagian sampingnya dia modelnya ini sidewall ada garis-garisnya, dan ini emang jadi salah satu ciri khas ban rally. Hehe. Mungkin kalian jadi bisa tahu nih kira-kira konsep dari Jimny Katana gue akan bagaimana nanti dengan gue pasang ban MT dari Dunlop ini. Tapi gue akan tetap punya 2 set buat velg dan juga bannya. Bukan velg dan bannya, kebalik. Ban dan velgnya nanti kira-kira apa, tungguin aja setelah gue modif berikutnya ya. Karena gue tetap akan punya ban yang AT juga. Ya paling kurang lebih gitu teman-teman. Berikutnya kita akan mulai ngelanjutin lagi fase 2. Ini gue ganti knalpot dan juga ngedandanin dulu sebentar untuk ban velgnya, untuk selingan dulu sebentar ya, biar ada sesuatu yang udah gue rombak secara visualnya. Ya, berikutnya tunggu aja videonya, kita akan segera pasang 4x4 dan juga ngerombak untuk suspensinya. Oke, terima kasih udah nonton project 4x4 paling merakyat. Sehat-sehat buat kalian semua. Dadah, assalamualaikum.